Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Mbah Prekul. Sebelum kita melangkah ke pembahasan hari ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan like kalau suka video ini. Oke, mari kita bahas pembahasan kali ini. Di dunia ini, ada manusia yang harus berlari sampai kakinya berdarah, bekerja siang malam sampai tulangnya remuk, namun rezekinya hanya cukup untuk makan hari ini. Namun, ada juga segelintir manusia yang seakan-akan semesta ini tunduk padanya. Langkah kakinya ringan, sentuhan tangannya menjadi emas, dan uang seolah mengejar kemanapun dia pergi. Apakah Tuhan tidak adil? Gusti Allah Maha Adil. Namun, leluhur kita di tanah Jawa, lewat ilmu titen dan perbintangan, telah membaca sebuah pola, sebuah cetak biru nasib yang dibawa sejak tangisan pertama bayi memecah sunyi. Pola itu disebut balungan sugih. Balungan sugih bukan sekedar punya uang banyak. Ini adalah struktur tulang nasib. Ini adalah wadah yang disiapkan alam semesta untuk menampung kelimpahan. Mereka yang lahir di bawah naungan Tunggak Semi dan Wasesa Segora ditakdirkan untuk tidak akan pernah habis rezekinya. Meski ditebang berkali-kali, ia akan tumbuh lagi, dan tumbuh lagi. Siapkan batin panjenengan. Malam ini, kita akan membuka lembaran kuno itu. Kita akan mencari tahu apakah panjenengan adalah salah satu dari para pemilik takdir emas ini. Dan jika iya, mengapa hidupmu masih susah? Kita akan temukan jawabannya. Sedulur. Kenapa disebut balungan? Dalam filosofi kejawen, daging itu bisa membusuk, darah bisa mengering, tapi tulang adalah penyangga yang ababi sampai kita masuk ke liang lahat. Orang dengan weton balungan sugih memiliki energi batin yang kuat untuk menahan derasnya arus harta. Karena sejatinya, harta itu energinya panas, harta itu berat. Jika wadah batin seseorang tidak kuat, harta itu justru akan membawa penyakit, petaka, atau kehancuran rumah tangga. Maka, balungan sugih adalah anugerah sekaligus ujian. Mereka dipilih karena dianggap mampu memegang amanah duniawi. Dalam hitungan Pancasuda Primbon Jawa, weton-weton ini biasanya jatuh pada hitungan Wasesa Segoro. Rezekinya seluas lautan. Budi pekertinya baik, pemaaf, dan pengaruhnya besar. Tunggak Semi, rezekinya selalu bersemi, habis dapat lagi, habis dapat lagi, seperti pohon pisang yang tak akan mati sebelum berbuah. Satria Wibawa, selalu mendapatkan kemuliaan dan dihormati orang lain. Lalu, siapakah para pemilik weton istimewa ini? Dengarkan baik-baik, rasakan getarannya. Siapa tahu nama weton panjenengan akan dipanggil oleh alam semesta malam ini. Yang pertama, sang pemikir ulung, Kamis Legi. Neptunya berjumlah 13, lahir dari perpaduan cakra tenggorokan bumi dan cakra seks langit. Kamis Legi berada di bawah naungan Tunggak Semi dan kuat menangan. Artinya apa? Orang ini seringkali menang dalam persaingan hidup. Jika dia berdagang, dia yang paling laris. Jika dia berkarir, dia yang paling cepat naik pangkat. Kekuatan utama Kamis Legi ada pada otaknya yang cerdas dan bicaranya yang penuh wibawa. Mereka adalah tipe balungan sugih yang kayanya karena gagasan. Uang datang dari ide-idenya. Namun ingat, musuh terbesar Kamis Legi adalah sifat sombong. Jika mereka bisa menekan rasa angkuh, kekayaan mereka akan abadi sampai 7 turunan. Yang kedua, sang pengayom, Rabu Pon. Neptunya 14, berada di bawah naungan Satria Wibawa dan Nohan Rembulan. Ini adalah weton yang wajahnya saja sudah membawa rezeki. Nohan Rembulan artinya disukai banyak orang, penuh keberuntungan, dan bersinar di kegelapan. Orang Rabu Pon itu balungan sugihnya unik. Mereka kaya bukan karena ngotot mengejar uang, tapi karena mereka dipercaya orang. Rezeki mereka datang dari relasi, dari pergaulan, dan dari kepercayaan.
Harta seolah datang mengetuk pintu rumah mereka karena sifat mereka yang menenteramkan. Selama Rabu Pon menjaga kejujuran, rezeki mereka tidak akan pernah kering, ibarat sumur yang airnya selalu jernih. Yang ketiga, hati-hati dengan yang satu ini, Senin Wage. Neptunnya kecil, hanya 8. Tapi jangan remehkan angka kecil. Di balik angka 8, tersimpan naungan tunggak semi dan lakuning geni, berjalan seperti api. Orang Senin Wage itu wataknya panas, mudah tersinggung dan ambisius. Tapi api inilah yang membakar semangat mereka untuk sukses. Mereka adalah tipe pekerja keras sejati. Tipe balungan sugih yang merintis dari nol, dari yang dihina sampai jadi raja. Kekuatan mereka ada pada tangan dingin. Apa yang mereka kerjakan biasanya jadi duit. Mereka hemat, teliti, dan fokus. Jika panjenengan Senin Wage, kuncinya satu, redam amarahmu. Karena apimu bisa memasak rezekimu matang, tapi juga bisa membakar habis hartamu jika emosi tak terkendali. Yang keempat, weton yang paling sakral, Jumat Kliwon. Neptu 14, sering ditakuti. Padahal ini adalah weton kesayangan alam semesta. Naungannya Wasesa Segora dan Lakuning Rembulan. Rezeki Jumat Kliwon itu misterius. Wasesa Segora artinya rezekinya seluas samudra, tidak pernah kering. Ada saja jalan rezekinya, entah dari warisan, dari keberuntungan, atau dari pertolongan gaib yang tak kasat mata. Mereka yang lahir Jumat Kliwon punya daya tarik magnetis yang kuat. Jika mereka berbisnis, pembeli datang bukan karena barangnya, tapi karena aura penjualnya. Tapi ingat, godaan Jumat Kliwon sangat berat. Godaan asmara dan kemalasan bisa menutup Wasesa Segora itu. Jika mereka lurus di jalan Tuhan, Jumat Kliwon bisa menjadi yang paling kaya di antara semuanya. Dan yang kelima, Rabu Pahing. Neptu 16, angka yang besar, membawa naungan tunggak semi dan ilmu latipan. Ilmu latipan artinya pandai dalam segala ilmu. Orang Rabu Pahing itu jenius. Mereka bisa melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Balungan sugih mereka terletak pada kreativitas. Mereka tidak cocok jadi bawahan. Jiwa mereka adalah bos. Rezeki mereka akan meledak jika mereka berani berdiri di kaki sendiri. Rabu Pahing ditakdirkan hidup mulia, asalkan mereka tidak jumawa, sombong, dan mau berbagi ilmu dengan orang lain. Sedulur, mungkin sekarang hati panjenengan bertanya-tanya. Saya wetonnya disebutkan tadi, Ki. Saya Rabu Pon, saya Kamis Legi. Tapi kenapa? Kenapa hidup saya masih begini-begini saja? Kenapa hutang masih melilit pinggang? Dengarkan baik-baik. Inilah rahasia yang jarang dibuka. Weton balungan sugih itu ibarat panjenengan diberi sebuah peti harta karun oleh Tuhan sejak lahir. Petinya ada, isinya emas permata, tapi kuncinya kadang hilang. Atau petinya tertimbun lumpur dosa dan sengkolo, energi negatif. Penyebab balungan sugih tidak aktif ada 3. Wadah kotor, hati yang masih menyimpan dendam, iri pada tetangga, dan durhaka pada orang tua. Itu menutup aura rejeki. Kurang tirakat. Weton tinggi butuh energi besar. Jika panjenengan malas puasa weton, malas bangun malam, energinya tidak selaras. Lupa berbagi. Wasesa Segara itu lautan. Laut itu menerima air dari sungai, tapi dia juga menguapkan air ke langit jadi hujan. Kalau panjenengan pelit, siklus itu berhenti. Lautanmu akan jadi rawa yang bau. Jadi, bukan primbonnya yang salah, tapi cermin diri kita yang perlu dibersihkan. Maka, untuk panjenengan yang merasa memiliki balungan sugih tapi belum kaya, mulailah hari ini dengan ruatan mandiri. Perbaiki hubungan dengan orang tua, basuh kaki ibumu, bersihkan hati dari rasa iri, dan lakukan puasa di hari kelahiranmu, wetonan, sekadar untuk mengingat kebesaran Gusti Pangeran. Ingat, primbon hanyalah peta, kaki panjenenganlah yang harus melangkah. Tuhanlah yang menentukan sampai tidaknya tujuan. Semoga yang menyimak suara ini segera terbuka pintu rezekinya, seluas samudra, setinggi gunung,
dan sederas air terjun. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.